semua, kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara. Kali ini bareng Kak Jessica. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga luar biasa ya. Kita semua selalu diberikan kesehatan dan bahagia selalu. Gimana teman-teman? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah ya? Kalau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pastinya sudah siap juga ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah pertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami juga sudah siap Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memuji Tuhan dengan sukacita ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa berdoa ya. Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Teman-teman, nyanyi pujian ini ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, besar, besar. Halo teman-teman semua, senang berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Tante harap semua adik-adik sehat ya. Kita akan mendengarkan cerita yang menarik sekali. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Bukalah hati kami,
telinga kami untuk bisa mendengar dan bisa mengerti apa yang kami dengar melalui cerita yang akan disampaikan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, pasti ada adik ingin dengar cerita yang akan Tante sampaikan. Minggu lalu adik-adik sudah mendengar cerita yang menarik juga tentang siapa? Nah, benar sekali, tentang Daud dan Raja Saul. Nah, Raja Saul itu mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Jonathan. Dan Jonathan dengan Daud ini menjadi sahabat yang karib sekali. Mereka mungkin umurnya hampir sama sehingga mereka menjadi sahabat yang akrab sekali. Jadi hari ini Tante akan cerita tentang Daud dan Yonatan. Jadi kita akan mendengar cerita pada hari ini yang menarik sekali. Jadi semua harus perhatikan baik-baik ya. Nah, ternyata Raja Saul itu tidak senang dengan Daud. Mengapa? Karena tiap kali Daud pergi berperang, Daud selalu disertai Tuhan dan Daud menang. Sehingga waktu Daud pulang, rakyat semua bersorak-sorak, hore, hore. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu berarti banyak sekali. Dan Raja Saul membunuh beribu-ribu, lebih kecil dari laksa. Jadi timbul sakit hati di hati Raja Saul. Dia pikir, wow, rakyat semua lebih senang dengan Daud. Dan mereka menganggap saya cuma mengalahkan lebih sedikit. Ini tidak boleh terjadi. Jadi rasa benci dalam hati Raja Saul terhadap Daud makin lebih besar sehingga dia berniat untuk membunuh Daud. Nah, itu membuat Daud berpikir, kenapa Raja Saul mau membunuh aku? Padahal aku tidak membuat kesalahan. Aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah membunuh. Tapi mengapa Raja Saul tidak senang dengan aku dan mau membunuh aku? Kadang-kadang Raja Saul minta supaya Daud pergi berperang. Dan musuh yang harus dilawan adalah musuh-musuh yang hebat, yang pandai berperang. Dengan maksud supaya Daud mati di medan perang. Tetapi Saul tidak tahu kalau Tuhan menyertai Daud. Sehingga setiap kali Daud berperang, walaupun melawan musuh yang kuat, Daud selalu menang. Jadi itu terus membuat Raja Saul menjadi tidak senang dan berniat mau membunuh Daud. Saul semakin membenci Daud dan dia menyuruh orang-orang, kalau kamu ketemu Daud, tangkap dia, bawa dia ke sini. Tetapi itu semua tidak berhasil karena Tuhan selalu melindungi Daud. Sebaliknya, Jonathan, anak Raja Saul, dengan Daud menjadi sahabat yang sangat karib. Suatu hari mereka mengadakan pertemuan rahasia. Daud bertanya kepada Jonathan, Jonathan, saya pikir bapakmu itu kok benci sama saya dan mau membunuh saya. Apa salah saya? Lalu Jonathan bilang, apa iya? Ayah saya tidak pernah bicara apa-apa kepada saya. Tapi coba nanti saya cari tahu ya, mengapa sampai ayah saya mau membunuh kamu. Lalu Daud bilang, oke, nanti malam biasanya di permulaan bulan, biasanya Raja Saul mengadakan perjamuan makan malam. Dan saya selalu hadir
di perjamuan makan malam itu. Tapi kali ini saya tidak mau hadir. Jadi kalau ayahmu tanya kepada kamu, "Hei Jonathan, di mana Daud?" Kamu jawab ya, kalau Daud sedang pulang kampung, mau mengadakan silaturahmi ya, mau ketemu dengan ayah dan saudara-saudaranya. Nah, kalau kamu memberitahukan itu kepada ayahmu, lalu ayahmu diam saja, oke-oke saja, itu berarti saya tidak dikejar untuk dibunuh. Tetapi kalau waktu kamu katakan itu kepada ayahmu dan ayahmu menjadi marah, itu berarti ayahmu memang sudah berniat untuk membunuh aku. Jadi kita deal ya. Nanti Yonatan bilang kepada Daud, nanti 3 hari lagi saya akan kembali ke tempat ini. Kamu sembunyi ya di tempat ini. Jangan sampai ada orang yang tahu. Nanti setelah 3 hari saya akan datang ke sini. Saya akan membawa panah dan anak panah. Nanti saya akan panah jauh ke sana. Lalu saya akan membawa pembantu saya, bujang saya. Kalau saya berkata kepada bujang saya, itu anak panah jauh di sana, lebih jauh lagi, ayo kejar. Itu berarti kamu harus lari. Karena memang ayah saya mau membunuh kamu. Tetapi kalau saya katakan kepada bujang saya, kepada pembantu saya, ternyata anak panah itu dekat di sini. Ayo, dekat di sini. Nah, itu berarti kamu selamat. Ayah saya tidak berniat untuk membunuh kamu. Oke? Nah, jadi mereka sudah bersepakat seperti itu. Lalu tiba waktunya di mana perjamuan makan malam itu diadakan. Jadi waktu perjamuan itu diadakan, kursi yang biasa Daud duduk kosong. Jadi waktu mereka sudah siap dan duduk di kursi masing-masing, ternyata kursi Daud kosong. Jadi Raja Saul tanya kepada Yonatan, "Hei Yonatan, di mana itu Daud? Kenapa kursinya masih kosong? Kenapa dia tidak hadir di perjamuan makan malam ini?" Lalu Yonatan menjawab ayahnya, "Oh ayah, Daud sudah minta izin sama saya. Kalau dia mau pulang kampung ketemu dengan ayah dan saudara-saudaranya, mengadakan perayaan bulan baru." Nah, setelah Raja Saul mendengar jawaban Yonatan seperti itu, Raja Saul menjadi marah sekali. "Hah? Mengapa itu si Daud tidak bisa hadir di sini? Kamu kalau tetap bersahabat dengan Daud, kamu tidak akan menjadi raja menggantikan saya. Ayo, sekarang kamu harus cari dia. Tangkap dia, bawa dia ke sini, saya akan membunuh dia." Wow, Yonatan kaget karena ayahnya begitu marah dan memang berniat mau membunuh Daud. Lalu Yonatan tanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa engkau begitu marah kepada Daud dan mau membunuh Daud? Apa kesalahan Daud?" Oh, ayahnya tetap marah dan ayahnya lempar tombaknya mau membunuh Yonatan, anaknya sendiri. Nah, disitulah Yonatan tahu memang bapaknya, ayahnya itu mau membunuh Daud. Jadi Yonatan langsung meninggalkan jamuan makan malam itu. Yonatan langsung pulang ke rumahnya. Besok paginya Yonatan membawa bujangnya, hambanya, dan membawa anak panah dan panah, dan dia pergi ke padang. Bujangnya tidak tahu kalau Daud bersembunyi di situ, ya. Jadi Yonatan mulai menarik panahnya. Wow, satu anak panah jauh ke sana. Panah yang kedua, wih, jauh juga. Anak panah yang ketiga, jauh. Lalu Yonatan bilang kepada hambanya, "Ayo pergi pungut itu."
Hei, ternyata anak panahnya jauh ke sana. Ayo, pungut yang jauh itu, jauh ke sana. Lalu bujangnya itu pungut anak panah itu, dan dia bawa kembali kepada Jonathan. Bujang itu tidak tahu bahwa itu adalah tanda yang Jonathan buat untuk Daud. Karena dengan itu Daud bisa mengerti bahwa memang Raja Saul sudah punya niat untuk membunuh Daud. Nah, setelah bujangnya bawa 3 anak panahnya, Jonathan bilang, kamu sekarang pulang ke kota ya. Oke, jadi bujangnya bawa senjata Jonathan dan membawanya pulang ke kota. Tidak lama kemudian Daud keluar dari tempat persembunyiannya. Waktu mereka bertemu, mereka berpelukan. Oh, mereka saling menangis karena Daud tahu, Jonathan juga tahu, mereka harus berpisah karena Raja Saul sudah punya niat, sudah punya keinginan untuk membunuh Daud. Lalu disitulah mereka berjanji untuk tetap menjaga persahabatan mereka. Persahabatan mereka tidak boleh terputus hanya karena niat jahat dari Raja Saul. Mereka berpelukan dan mereka mengatakan, oke, kita berjanji untuk terus memelihara persahabatan kita dan masing-masing kita akan terus memelihara anak cucu kita. Indah sekali ya persahabatan yang seperti itu. Nah, ini cerita tentang persahabatan dari 2 sahabat, Jonathan dan Daud. Kalau kita memiliki sahabat yang baik, itu amat baik. Karena sahabat yang baik itu saling berbuat baik satu kepada yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kalau sahabat-sahabat yang kita miliki itu sahabat yang jelek, yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik, yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kita tidak boleh bersahabat dengan sahabat yang seperti itu. Sebaliknya, kita harus berdoa agar Tuhan menolong sahabat-sahabat yang seperti itu supaya Tuhan merubah hatinya menjadi sahabat yang baik. Sehingga kita bisa memiliki sahabat yang baik. Siapa di antara adik-adik ini punya sahabat? Mungkin sahabat di sekolah minggu, atau sahabat di sekolah, atau sahabat teman-teman di sekitar rumah kalian. Nah, kita harus menjalin, selalu memelihara persahabatan yang baik dengan teman-teman kita. Tidak boleh ada niat-niat jahat melakukan hal-hal yang tidak baik. Adik-adik semua harus menjadi sahabat yang baik. Kepada teman-temanmu, jadilah sahabat yang baik. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling berdoa satu dengan yang lain. Kalau ada sahabatmu yang sedih, adik-adik harus menghibur dia. Kalau ada yang sakit, adik-adik harus mendoakan dia supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan dia. Kita harus menjadi sahabat yang saling menolong, saling membantu, saling menghibur dan lain-lain. Dengan demikian kita boleh menjadi sahabat yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, ayat hafalan kita untuk hari ini terdapat di Amsal pasal 17 ayat 17a. Bagi adik-adik yang sudah besar bisa menghafal seluruh ayat ini, tetapi yang masih kecil adik-adik bisa menghafal bagian A-nya saja. Jadi Amsal 17 ayat 17a mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ini berarti kalau kita menjadi sahabat, kita harus mengasihi setiap waktu. Tidak hanya musim-musiman saja, tapi setiap saat kita harus menjadi sahabat yang saling mengasihi. Nah, sebelum kita berpisah,
kita akan berdoa terlebih dahulu agar Tuhan akan menolong kita semua, termasuk Tante juga, supaya bisa menjadi sahabat-sahabat yang selalu menaruh kasih setiap waktu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk cerita pagi ini yang begitu indah tentang persahabatan yang manis, persahabatan yang penuh kasih mesra. Tuhan, tolonglah kami semua, adik-adik dan juga hamba-Mu, agar kami juga bisa menjadi sahabat yang baik, sahabat yang selalu mengasihi, bukan saja pada waktu-waktu tertentu, tetapi kami juga akan selalu menjadi sahabat yang mengasihi setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah hidup kami, karena kami mengasihi Engkau dan kami mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you all.